Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Melania Fajar Ayu Anggraini, NIM 185231045 dari Prodi Perbankan Syariah kelas 6B akan menjelaskan review jurnal internasional untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester Good Government Business Syariah. Dalam video kali ini saya akan mereview jurnal dengan judul Corporate Government Quality of Islamic Banks Measurement and Effect on Financial Performance yang memiliki terjemah kualitas tata kelola perusahaan bank syariah, pengukuran, dan pengaruhnya terhadap kinerja keuangan. Jurnal ini ditulis oleh Hana Ajali dan Abdel Fattah Bouri, tahun terbit 2018 dengan nomor ISSN 175-3-8394. Penerbitnya yaitu International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, tahun 2018, volume 11, issues 3, 470-487. Yang pertama yaitu pendahuluan. Pengukuran kualitas corporate government atau GC pada Islamic Banks atau IB dan pengaruhnya terhadap kinerja keuangan. Pada jurnal ini terdapat sampel dari 44 Islamic Banks yang beroperasi di Bahrain, Kuwait, Qatar, Oman, Uni Emirat Arab, dan Kerajaan Arab Saudi yang menginvestigasi dari informasi yang disediakan oleh situs web Bank Sentral Nasional dari Gulf Corporation Council atau GCC. Untuk mengukur kualitas tata kelola tersebut, GC Index dibangun berdasarkan 3 subindeks yaitu Board of Directors atau BOD, Audit Communities atau AC, dan Syariah Supervisory Board atau SSB. Dalam konsep GC tidak jauh berbeda dengan konsep konvensional, yakni pada suatu sistem di mana perusahaan diarahkan dan dikendalikan dengan tujuan untuk melindungi semua pemangku kepentingan. Sementara kerangka kerja GC bertanggung pada perkembangan sistem hukum dan lingkungan peraturan dan kelembagaan. GC dalam sistem perbankan Islam dipandang sebagai konsep yang berbeda dari pemerintahan. Mekanisme corporate government untuk sistem perbankan syariah yang disebut dengan Syariah Supervisory Board atau SSB bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan transaksi dan operasi dengan Islamic Financial Law atau IFL. SSB berperan sebagai badan independen ahli hukum khusus dalam jurisprudensi komersial Islam dan ahli dalam keuangan Islam atau AAOIFI. Karena kontroversi antara peneliti yang menilai corporate government di Islamic Bank mirip dengan bank konvensional dan peneliti yang melihat corporate government di Islamic Bank berbeda dengan corporate government bank konvensional. Corporate government di Islamic Bank tetap sulit dipahami dan penilaian kualitasnya perlu diteliti lebih dalam. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk meninjau kembali corporate government pada perdebatan tentang perbankan Islam dan menjelaskan lebih jauh tentang konsep corporate government. Selain itu, meskipun terdapat banyak penelitian empiris tentang dampak corporate government terhadap kinerja perusahaan di berbagai negara, hanya sedikit informasi yang tersedia tentang corporate government dan kinerja perbankan Islam. Yang selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Hipotesis yang digunakan pada penelitian ini yang pertama yaitu H1, kinerja keuangan Islamic Bank yang memiliki hubungan yang signifikan secara positif terhadap kualitas corporate government. H2, kinerja keuangan Islamic Bank yang memiliki hubungan yang signifikan secara positif terhadap efektivitas Dewan Direktur. H3, kinerja keuangan Islamic Bank yang memiliki hubungan yang signifikan secara positif terhadap efektivitas komite audit. Kemudian, hipotesis yang keempat yaitu kinerja keuangan Islamic Bank yang memiliki hubungan yang signifikan secara positif terhadap efektivitas Syariah Supervisory Board atau Dewan Pengawas Syariah. Dalam jurnal ini, peneliti mengungkapkan bahwa penelitian dilakukan dalam rentang waktu antara 2010 sampai 2014 atau sekitar 5 tahun mengenai kualitas corporate government di GCC Islamic Bank, terutama berhubungan dengan kinerja keuangannya.
Sektor keuangan Islam ini menarik daripada pendekatan keuangan Barat, menarik lebih banyak perhatian para pembuat kebijakan, otoritas moneter, investor, dan akademisi karena lebih berkeadilan dan efektivitas. Pengumpulan data pada penelitian ini berhenti di tahun 2014 karena tahun 2014 merupakan tahun terakhir di mana datanya dapat tersedia. Studi ini mengendalikan data dari laporan tahunan versi bahasa Inggris yang tersedia di situs web resmi Islamic Banking. Sebanyak 44 Islamic Banking diidentifikasi sesuai dengan informasi yang diberikan oleh Bank Sentral Nasional dari negara yang diteliti. Penelitian ini tidak dapat menggunakan metode Tobin-Key sebagai ukuran kinerja bank karena tidak semua Islamic Bank dalam sampel ini terdaftar di Bursa Efek. Oleh karena itu, digunakan Return on Asset atau ROA dan Return on Equity atau ROE sebagai variabel dependen untuk mengukur kinerja keuangan. Dalam menghitung ROA sebagai pendapatan bersih dibagi dengan total aset dan ROE sebagai pendapatan bersih bank dibagi dengan pemegang saham atau ekuitas. Masih pada bagian metodologi penelitian, variabel terkait yang digunakan oleh jurnal ini yaitu ROA dan ROE, di mana menghitung ROA sebagai laba bersih dibagi dengan total aset dan ROE sebagai laba bersih dibagi dengan ekuitas. Yang kedua ada variabel bebas. Variabel bebasnya adalah kualitas corporate governance yang diukur berdasarkan atribut governance. Percaya bahwa indeks agregat akan mengukur tata kelola lebih akurat daripada indikator tunggal. Oleh karena itu, dalam penelitian ini kualitas corporate governance dinilai menggunakan corporate governance indictor weight method. Yang ketiga ada variabel kontrol. Penelitian ini mengadopsi ukuran bank, umur bank, dan leverage bank sebagai variabel kontrol. Beberapa studi empiris menemukan bahwa leverage memiliki pengaruh yang signifikan, tidak dapat berdampak negatif pada kinerja bank. Yang selanjutnya ada hasil dan pembahasan dari jurnal. Dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan dari regresi multiple ROA dan ROE yang dapat dijadikan sebagai hasil dari pengukurannya sebagai berikut. Yang pertama, Islamic Bank di negara GCC lebih tertarik pada efektivitas SBS atau Dewan Pengawas Syariah daripada efektivitas BOD atau Dewan Direktur atau AC atau Komite Audit. Oleh karena itu, kualitas SSB menjadi mekanisme tata kelola utama Islamic Bank. SSB di GCC Islamic Bank memainkan lebih banyak peran penasehat daripada sebagai pengawas. Yang kedua, BOD baik secara kemandirian atau dualitas dan aktivitas tidak ada pengaruh pada kinerja Islamic Bank. Yang ketiga, corporate governance tidak ada pengaruh dengan kinerja yang tinggi di GCC Islamic Bank. Yang keempat, komite audit atau AC, independen maupun ukurannya tidak ada pengaruh dengan kinerja Islamic Banking. Dari jurnal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian ini memiliki pengukuran kualitas corporate governance atau CG, Islamic Bank IB, dan pengaruhnya terhadap kinerja keuangan. Pada bagian terapan, dari penelitian ini terdapat 44 Islamic Bank yang beroperasi di Bahrain, Kuwait, Qatar, Oman, Uni Emirat Arab, dan Kerajaan Arab Saudi sebagai sampel yang menginvestigasi dari informasi yang disediakan oleh situs web Bank Sentral Nasional dari Gulf Cooperation Council atau GCC. Untuk mengatur kualitas tata kelola tersebut, Corporate Governance Index dibangun berdasarkan 3 sub-indeks yaitu Board of Directors atau BOD, Audit Communicates atau AC, dan Syariah Supervisory Board atau SSB. Dalam penelitian ini menemukan bahwa Islamic Bank di negara GCC lebih tertarik pada efektivitas SSB atau Dewan Pengawas Syariah daripada efektivitas BOD atau Dewan Direktur atau AC atau Komite Audit. Oleh karena itu, kualitas SSB menjadi mekanisme tata kelola utama Islamic Bank. Komite Audit atau AC yang mengurusi manajemen risiko juga memberikan pengaruh yang penting dalam kinerja bank syariah di GCC selain SSB. SSB akan memberikan nasihat kepada DOB untuk terus menjalankan Islamic Banking sesuai dengan syariah, termasuk membayar zakat. Yang selanjutnya, kontekstual
dari jurnal dengan kondisi perbankan di Indonesia, yaitu dari aspek corporate government menunjukkan rata-rata bahwa Bank Umum Syariah di Indonesia telah menerapkan Good Government Business Syariah atau GGBS. GGBS menjadi elemen penting untuk mempertahankan pertumbuhan dan keberlanjutan usaha. Karena dengan adanya GGBS yang sesuai dengan ketentuan syariah akan menumbuhkan budaya kerja yang sehat di segala bidang sehingga membuat investor puas terhadap kinerja dan nilai perusahaan. Jika perbankan syariah menerapkan tata kelola perusahaan dengan baik, maka dapat berpengaruh terhadap keputusan pemangku kepentingan yang dapat mengurangi resiko dan tantangan yang dihadapi perbankan syariah. Demikian review jurnal internasional yang dapat saya sampaikan untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester materi Good Government Business Syariah. Apabila ada salah kata dan salah dalam penulisan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.